Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu kelompok keluarga dengan anak pertama. Jadi di sini perkenalkan nama saya Farad Saputra. Dalam video ini saya sebagai perawat 1. Perkenalkan, saya Setia sebagai perawat 2. Perkenalkan, nama saya Deungkah Roma sebagai istri. Perkenalkan, nama saya Aswabi, saya sebagai suami. Perkenalkan, saya Nurul Lista sebagai kameramen. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Perkenalkan, di sini saya perawat dan ini perawat Setia. tujuan kami ke sini yaitu untuk mengedukasi serta memahami masalah dalam keluarga. Untuk sebelum itu saya kontrak waktu terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Sekiranya kira-kira berkenan memberikan kami waktu itu sekitar berapa lama? 1 jam. Karena setelah ini saya akan pergi kerja. Dan setelah itu kalau boleh tahu Ibu dan Bapak, sebelumnya Bapak umurnya berapa? Saya 34 tahun. Ibunya? 29. Kebetulan ini anak pertama ya? Iya. Iya. Sebelum itu kalau boleh tahu Bapak siapa namanya? Kalau saya ini namanya Aswabi. Ibu, Kalau saya Dewi. ini umur anaknya sudah berapa bulan? 7 bulan. Ini 7 bulan. Sebelumnya di sini saya jelaskan dulu apa sih itu terbaring. Jadi terbaring itu adalah kebetulan anak ibu 7 bulan, jadi di sini jangka waktunya itu untuk anak pertama itu sekitar 30 bulan. Jadi yang lepas dari 30 bulan itu bapak dan ibu sudah bisa menjaga anaknya. Jadi sebelumnya saya tanya apakah ada riwayat penyakit yang diderita oleh ibu atau bapak? Kalau untuk saya kayak penyakit gastritis. Gastritis. Kalau bapak Alhamdulillah tidak ada. apakah ada masalah dalam merawat anaknya ini, apalagi mau dibilang anak pertama? Paling ini kan nih, kalau saya kan anak pertama. Jadi mungkin agak kaget kalau bangun tengah malam gitu. Terus untuk menyusuinya juga agak susah karena baru pertama kali. Kemudian kalau bapaknya apakah ada masalah juga? Masalah sih ada, apalagi saya ini anak saya baru anak pertama. Itu juga pas mau menggendongnya itu pasti agak takut gitu. Karena baru anak pertama. Ya betul, seperti itu ya. Kemudian kalau masalah ekonomi dalam keluarga, apakah ada seperti bapaknya mungkin kerja bagaimana, gimana? Alhamdulillah kalau masalah ekonomi sih itu jujur, kalau boleh jujur sih itu tapi alhamdulillah saya bisa mencukupi keluarga saya dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian ini kan saya sudah tanya tadi masalah riwayat kesehatan yang dialami oleh ibu. Kemudian saya tanya lagi, apakah ada riwayat kesehatan pada keluarga? Misalnya dalam keluarga bapak mungkin ada yang penderita hipertensi, kemudian ibu mungkin ada riwayat keluarganya menderita DM. Mungkin Kalau dari saya nggak ada, mungkin dari bapak hipertensi. jadi bapak keluarganya siapa? Ada bapak hipertensi. Oke, baik ibu, karena di sini ibu sebelumnya kan sudah pernah menderita atau masih menderita gastritis kan? Jadi saya mau tanya, apakah ibu bisa membedakan kayak lagi sakit gastritisnya lagi kamu, atau mungkin ibu merasa lapar? Iya, paling saya tahu juga kalau kena gastritis karena baru beberapa tahun yang lalu saya kena juga. Tapi sebelumnya itu sudah diberitahukan kayak gastritis itu seperti penyakit apa? Belum. Oh, Paling maaf. kayak mah gitu. Oh, oke. Kalau begitu saya jelaskan dulu ya. Dengar bapak nak? Iya. Baik, kalau di sini gastritis kan itu seperti suatu penyakit yang dimana itu letaknya itu pasti tidak jauh dari seperti asam lambung, di mana asam lambung terjadi iritasi sehingga dapat menimbulkan nyeri dan hebat.
Maka dari itu kalau bisa saya edukasi, kalau bisa ibu dan bapak dijaga dulu pola makannya teratur. Terus untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga itu harus steril, kemudian mencukupi kebutuhan makanan yang kaya akan vitamin. Terus tidak lupa juga kita selalu kontrol ke posyandu, apalagi kan pertama. Jadi saya edukasi untuk bapaknya kalau bisa selalu ditemani ibunya, dan juga harus sering-sering konsul dengan dokter mengenai perkembangan kesehatan dari ibunya. Ibu kan tadi dibilang ada penyakit gastritis. Di sini saya akan menanyakan soal pola makannya ibu, apakah teratur atau tidak? Kalau sebelum punya anak teratur biasanya tiap kali sehari begitu, tapi semenjak punya anak kan saya banyak kerja selain pekerjaan rumah, jadi paling 2 kali sehari begitu. Kalau untuk pengeluaran asinya ibu bagaimana? Kalau pengeluaran nasi lancar sih karena dibantu sama si kletek dan susu juga. Kalau boleh tahu itu bagaimana kalau pada saat menggendong bayinya, Bu? Apakah ibu sudah tahu atau bagaimana? Sudah tahu karena sebelumnya diajar juga sama Sudah diedukasi. Iya. Baik, ibu kan tadi ibu sudah sebutkan keluhan-keluhan ibu. Jadi diagnosa yang kami ambil itu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Selanjutnya akan dikerjakan oleh rekan saya. Oke, baik. Karena sudah dijelaskan diagnosanya, jadi kami juga sebagai perawat bisa untuk mengedukasi bapak dan ibu untuk mengenai penyakit ini, karena merujuk dari diagnosa tadi mengenai defisit pengetahuan yang berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Jadi di sini untuk yang pertama itu kan kita sebagai orang, saya bicara ini untuk ibu bapak, karena kita kan sebagai orang tua itu harus mengetahui terlebih dahulu ya faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit ini, penyakit gastritis. Kemudian bagaimana sih pencegahan agar tidak terkena penyakit gastritis? Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya kalau mau bilang pencegahan itu sangat mudah ya Pak, karena itu tergantung lagi dari pola makan kita sehari-hari. Kalau bisa ibunya, apalagi ini lagi menyusui anak pertama, kalau bisa kurangi dulu makanan yang dan seperti minuman yang pedis, ini kayak minuman kopi, sama yang manis-manis kalau bisa dikurangi dulu, karena itu juga bisa mengakibatkan iritasi pada lambung. Kemudian selanjutnya tidak lupa lagi selalu menjaga kesehatan, juga selalu minum obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Dan mungkin itu saja mungkin dari kami sebagai perawat. Bapak Ibu, mungkin waktu juga sudah habis, jadi saya berpaparan dengan perawat Sylvia mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan. Kami permisi dulu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih.